Nggak berasa laptop ini sudah berusia 10 tahun di 2023. Selama itu pula laptop ini sudah menemani gue dalam beraktivitas melewati siksaan software-software ganas seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, aplikasi UI UX seperti Adobe XD dan Sketch, lalu Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro 10, DaVinci Resolve, SketchUp Pro, Archicad, sampai software programming seperti Xcode, Visual Studio Code, dan Android Studio. Jadi lupakan software-software kantoran seperti Microsoft Office ya, supaya kalian tahu betapa gue gunakan MacBook Air ini sampai batas maksimalnya. Bukan hanya laptop untuk sekedar browsing atau ngetik aja. Kini, 10 tahun kemudian, surprisingly laptop ini masih kokoh dan awet. Yang gue bikin terkejut adalah ternyata laptop ini masih bisa gue gunakan sampai detik ini. At least sampai saat video review ini gue buat. Sebelum kita lanjut, kalian pasti bertanya kenapa gue bikin video ini dan untuk siapa? Video ini dibuat untuk para pemula, pelajar, mahasiswa, atau bahkan orang tua atau wali murid yang sedang mencari laptop bagus untuk aktivitas belajar online anak-anaknya. Pilihan laptop untuk rentang harga di bawah 6 juta pasti sangat terbatas dan kalaupun ada, minim fiturnya. Jadi kenapa nggak gue coba kasih referensi sebuah laptop yang fiturnya berlimpah, performanya nggak nanggung, dan sudah teruji di rentang harga di bawah 6 jutaan. You gotta just draw. Halo para seniman digital, nama gua Kenji dan selamat datang di channel Nomad Ranger. Channel yang membahas seputar dunia produktivitas, digital art, review gadget-gadget dan teknologi-teknologi pendukungnya, dan terkadang kita bikin tutorial loh. Jadi jika channel ini cocok buat jiwa kreatif kalian, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, sehingga kalian menjadi orang pertama yang tahu tentang video-video terbaru dari kita. Mari kita mulai. Sebelumnya gue disclaimer dulu ya, MacBook Air ini sudah gue lakukan beberapa upgrade dan penggantian parts. Beberapa parts yang gue upgrade pastinya adalah SSD. Pada saat gue beli, SSD yang gue dapatkan di laptop ini adalah 256GB. Kemudian gue upgrade menjadi 1TB. Saat ini gue gunakan lagi SSD yang 256GB tersebut karena gue memutuskan SSD yang 1TB itu menjadi external storage. Sedangkan parts yang gue ganti hanya dua aja, baterai dan layar. Baterai kenapa gue ganti? Pastinya karena faktor pemakaian dan usia. Untuk layar sendiri sebetulnya ini nggak ada masalah sejak awal. Cuma pada saat itu terjadi sebuah guncangan di kendaraan, jadi layarnya menjadi blank. Akhirnya layarnya harus gue ganti. Selebihnya semuanya normal dan smooth. MacBook Air yang gue pakai ini adalah MacBook Air keluaran tahun 2013. Dengan layar 13 inci, prosesornya Intel Core i5, RAM-nya 8GB, dan SSD yang gue dapatkan di sini adalah 256GB. Di pasaran, laptop dengan spek seperti ini dijual dengan rentang harga 5-7 jutaan. Tergantung biasanya jumlah RAM dan SSD-nya. Karena MacBook Air ini keluar dalam dua tipe RAM yang 4GB dan 8GB. Dengan rentang harga yang 5-7 jutaan, menurut gue laptop ini masih terbilang sangat tinggi ya untuk usia yang sudah 10 tahun. Impresi selama 10 tahun gue pakai MacBook Air ini terbilang cukup memuaskan. Nggak nyangka juga laptop seperti ini mampu melahap tugas-tugas yang berat yang kalau di atas kertas, memang bukan lawannya dia. Bagi yang belum tahu, software-software yang gue sebutkan sebelumnya itu adalah software-software profesional untuk para desain grafis, video editing, animasi, 3D, dan programming. Ya pastinya dibutuhkan satu fitur tambahan lah dari kita sebagai usernya. Sabar. Dulu di masa puncaknya, gue pernah install 3 operating system sekaligus dan berjalan semuanya secara simultan. Selain macOS bawaannya, gue juga nginstal Windows, Linux Ubuntu, Kali Linux, dan Parrot OS untuk ethical hacking. Bahkan sempat waktu itu gue pernah jadiin laptop ini full Linux yang gue install di SSD-nya. Laptop ini merupakan laptop paling tipis di dunia pada masanya. Jadi ingat saat pertama kali laptop ini di-launching oleh Apple pada saat Steve Jobs mengeluarkan laptop ini dari amplop coklatnya. Itu sih keren banget. Bahkan untuk ukuran masa sekarang pun, laptop ini masih tergolong tipis loh. Seluruh bodi dari laptop ini terbuat dari aluminium yang utuh. Bandingkan dengan laptop kompetitor keluaran baru yang biasanya bodinya terbuat dari plastik. Keyboardnya sendiri nyaman, empuk, dan precise atau tepat. Buat gua ini adalah keyboard terbaik di sebuah laptop yang pernah ada. Suara speakernya sendiri masih nyaring dan gurih.
Pada volume tinggi atau maksimalnya, suara treble-nya jauh lebih terdengar ketimbang bass-nya, tapi tetap bisa menghasilkan suara yang jernih dan tidak pecah. Untuk trackpad-nya sendiri jangan ditanya ya, ukurannya cukup besar dan sangat presisi. Ya kalau dibandingkan dengan trackpad pada laptop-laptop keluaran Apple terbaru, ukuran trackpad di MacBook Air ini memang tergolong lebih kecil. Tapi ini lebih dari cukup dalam menavigasi sistemnya, apalagi trackpad-nya sudah support multi-finger. Di sektor baterai, laptop MacBook Air ini umumnya memiliki masa daya tahan baterai 3 hingga 5 tahun sebelum harus dilakukan penggantian seluruhnya. Jika kalian berniat untuk membeli MacBook Air ini, pastikan atau tanyakan berapa cycle count atau CC pada baterainya. Lebih kecil, lebih bagus. Dalam kondisi normal, maksudnya hanya untuk digunakan mengetik, browsing internet, atau menonton video streaming, baterainya mampu bertahan 5 hingga 6 jam. Itu dengan tingkat kecerahan layar sekitar 80%. Tetapi jika tingkat kecerahan layarnya itu kita kurangi hingga 50%, maka daya tahan baterainya bisa mencapai hingga 8 jam. Nah, kondisi ini jauh berbeda saat kita gunakan laptop ini untuk software-software yang berat-berat tadi ya. Umumnya hanya bisa bertahan sekitar 2-3 jam tergantung software apa yang sedang kita gunakan. Tapi tenang aja, baterai pada MacBook Air ini memang terkenal sangat irit dan awet. Banyak laptop keluaran terbaru di rentang harga seperti ini ya, itu hanya memiliki daya tahan baterai 3 hingga 5 jam untuk kondisi pemakaian normal saja. Nah, untuk layar, jangan harap kalian akan menemukan sebuah layar Retina display di sini. Bezel di sekeliling layarnya ini terbilang besar untuk ukuran tahun 2023. Kenapa gue pilih MacBook Air ini? Alasan pertama adalah macOS bisa dikatakan kebal virus. Ini debatable ya, tetapi pada umumnya virus-virus komputer itu dibuat untuk sistem operasi Windows. Dulu gue pernah pakai laptop Windows, kemudian gue kena virus dan seluruh data gue hilang. Sejak saat itu, buat gue pribadi, gue udah kapok pakai Windows. Alasan yang kedua adalah ringan. Sumpah deh, laptop ini ringan banget. Kalian bisa bayangkan nggak, laptop dengan bobot seringan ini itu bisa melahap software-software yang ganas seperti yang tadi gue bilang. Sedangkan laptop-laptop sekelasnya umumnya mempunyai berat yang hampir 2 kali lipat dari berat MacBook Air ini. Alasan ketiga adalah nyaman. Bagi kalian yang belum tahu, laptop ini bisa kalian tutup dan bisa kalian buka kembali, maka seluruh software, file, dan data-datanya masih terbuka di tempat yang sama. Dan kalau laptop ini mati karena baterainya habis, pada saat kita cas dan kemudian laptop ini kita nyalakan lagi, sama, semua file, data, dan aplikasi yang kita buka, itu tidak ada satupun yang hilang. Nggak ada file yang hilang, nggak ada lagi software yang harus dibuka kembali, semuanya kembali seperti semula. Keren kan? Alasan yang keempat adalah awet. Laptop ini terbilang laptop paling laris sedunia. Bukan tanpa alasan, dengan bodi yang seluruhnya dari aluminium, beratnya yang ringan, keyboardnya yang nyaman untuk mengetik, dan performanya yang bandel, nggak heran kalau kalian masih menjumpai banyak orang-orang yang masih memakai laptop ini. Laptop ini bahkan menjadi salah satu laptop pilihan utama para digital nomad, sehingga mereka bisa mobile. Karena apa? Karena ya tadi, daya tahan baterainya laptop ini yang impresif banget. Nah, pertanyaannya adalah, untuk siapa laptop ini? Laptop ini bisa menjadi sebuah alternatif bagi para orang tua yang menginginkan sebuah laptop untuk pembelajaran online anak-anak mereka tanpa harus menguras isi kantongnya. Dengan harga bekas yang tersedia di pasaran, laptop ini menawarkan fitur dan performa yang melebihi kompetitor mereka di rentang harga yang sama. Jadi buat kalian para orang tua murid, pelajar, atau bahkan mahasiswa yang mencari sebuah laptop dengan budget kisaran 6 jutaan, daripada kalian beli laptop Windows yang baru, tetapi memiliki keterbatasan spek dan fitur, kenapa nggak kalian coba pertimbangkan untuk membeli MacBook Air ini? Nggak harus tahun 2013, tapi menurut gua minimnya kalian cari di keluaran tahun itu. Jika kalian mendapatkan MacBook Air di rentang harga tersebut, dengan tahun yang lebih muda, itu jauh lebih bagus. Satu hal yang harus kalian ingat ya, laptop ini tidak cocok untuk bermain game. Bukannya nggak bisa, bisa sih, tetapi pilihan game untuk sistem operasi macOS itu sangat terbatas. Ditambah lagi kartu grafis di MacBook Air ini tidak terlalu mendukung. Kalau dilihat dari perspektifnya para orang tua, kalian akan aman memberikan laptop ini ke anak-anak kalian, karena kalian tahu mereka tidak akan bisa bermain game di laptop ini. Laptop ini selain bisa digunakan untuk kegiatan belajar anak-anak, juga bisa diandalkan untuk desain grafis, programming, 3D, atau bahkan video editing. Ya tapi kalian jangan harapkan bisa ngedit video 4K di sini ya. Bukan nggak bisa, balik lagi. Bisa, tapi hanya butuh satu fitur lagi. Sabar. Sebaiknya jika kalian bermaksud untuk ngedit video dari MacBook Air ini, ya mentok-mentok di kualitas 1080 lah. Itu masih aman.
Kesimpulannya, laptop MacBook Air tahun 2013 ini masih terbilang sangat layak dan bisa bertahan di usianya yang 10 tahun ini. Sebagai seorang power user yang menggunakan laptop ini sampai batas maksimalnya, gue dengan confident merekomendasikan laptop ini bagi para orang tua yang mencari sebuah laptop dengan rentang budget 5-7 jutaan tadi. Laptop ini bahkan surprisingly masih gue pakai sampai sekarang. Ya memang bukan laptop utama gue lagi sejak 3 tahun terakhir ya. Tetapi laptop ini masih sering gue pakai untuk mobile, untuk ngetik, untuk browsing, bahkan untuk product management. Karena alasan-alasan yang gue sebutkan tadi. Untuk para pelajar atau mahasiswa yang benar-benar buta terhadap dunia komputer, laptop ini terbilang paling aman buat kalian. Gue jamin, kalian nggak perlu harus setup, browsing, atau bahkan setting-setting yang ribet-ribet. Begitu kalian beli, laptop ini sudah bisa kalian siap gunakan. Seringnya, kita soalnya terjebak pengen sebuah laptop yang canggih, yang sangat pro. Tetapi kenyataannya untuk aktivitas kita sehari-hari, tidak harus secanggih itu. Sekian review gue kali ini. Jika masih ada pertanyaan dan saran, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian rasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap kreatif.